danipun Gusti. Puji syukur konjuk Gusti. Injil Yesus Kristus miturut Lukas 12 ayat 29 dumugi 56. Tekaku iki sak perlu nekake geni ing bumi lan sapira kang dekarsake geni kuwi. Geni iku wis murup. Aku kudu kabaptis. Lan sepiro gedene kasusaning atiku sadurunge iku kelakon. Apa pangiramu tekaku ing bumi iki nggawa katentreman? Ora. Aku pitutur marang kowe. Dudu pirukut nanging cerah. Amarga wiwit saiki wong 5 kang tunggal sak omah bakal cerah. Kang telu nglawan kang loro. Kang loro nglawan kang telu. Kabeh bakal padha cerah. Bapa karo anake lanang lan anak lanang karo bapane. Mbok karo anake wadon lan anak wadon karo mbokne. Mbok maratuwa karo mantune wadon lan mantu wadon karo mbokne maratuwa. Ana meneh pangandikane Yesus marang wong akeh. Menawa kowe padha weruh mendung kandel ing sisih kulon, kowe banjur bisa kandha arep udan. Lan tumuli ya kelakon mengkono. Sarta menawa ana angin saka kidul, kowe banjur kandha. Mengko bakal panas banget. Lan iku ya tumuli kelakon mengkono. Wong lamis, pratandane bumi lan langit kowe padha bisa niteni. Ya gene, kowe ora bisa niti kahanane jaman iki. Mekaten Injil Yesus Kristus ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang sami mirengaken pangandikanipun Gusti lan nindakaken ing gesang padintenan. Haleluya. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan berkhotbah dalam bahasa Jawa, gitu ya. Meskipun kakek yang buyut saya adalah orang Jawa, tetapi saya dibesarkan dengan berbahasa Indonesia, karena itu khotbahnya dalam bahasa Indonesia bukan dalam bahasa Jawa. Nanti yang sepuh-sepuh dan para pini sepuh akan merasa merah telinganya mendengar saya berbahasa Jawa. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang ditampilkan dalam drama yang kita dengar sebagai pembuka di dalam ibadah kita pada sore hari ini bisa kita benarkan, tetapi bisa juga kita bisa katakan bahwa tidak sepenuhnya seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, ada hal-hal yang memang harus diperbaharui. Seperti Bu Marsini tadi merasa bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah seolah-olah tidak berbela rasa kepada rakyat kecil. Tidak menolong, tidak membantu, tetapi malah menyusahkan. Tetapi pada sisi yang lain kita juga mendengar bahwa dalam 80 tahun perjalanan negara kita Republik Indonesia yang hari ini kita syukuri, ada begitu banyak perkembangan, ada begitu banyak pembangunan yang bisa kita rasakan. Ada kalau mau dikatakan keuntungan, ya keuntungan. Misalnya seperti pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan SMA itu bebas biaya. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, apa yang diatur oleh undang-undang itu memberikan secerca harapan, bahkan harapan yang besar bagi anak-anak yang mungkin berpikir atau orang tua yang berpikir apakah saya bisa menyekolahkan anak-anak saya dengan baik.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa kita syukuri, tetapi juga ada banyak hal yang perlu kita refleksikan bersama-sama. Narasi-narasi tentang pembangunan yang semakin merata atau pemberantasan korupsi ternyata seringkali hanya menjadi retorika. Beberapa kali kita mendengar di media massa kita, media sosial kita, bagaimana orang-orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan justru memanfaatkan kedudukan, kekuasaannya itu untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Menjadi tamak dan serakah, mementingkan diri sendiri atau golongannya. Tidak mau tahu dengan orang lain. Karena itu tidak sedikit di antara kita yang juga mungkin merasa gregetan dengan apa yang terjadi. Bagaimana praktek-praktek intoleransi di tengah-tengah bangsa dan negara kita seringkali belum seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa melihat saudara-saudara kita di Garut misalnya, yang rumah doanya ditutup dan lain sebagainya. Mungkin di tempat-tempat tertentu kekristenan dapat berkembang, beribadah dengan baik, tetapi tidak sedikit juga di antara saudara-saudara kita yang begitu sulit untuk beribadah. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudara-saudara, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya bangsa dan negara kita belum baik-baik saja. Bangsa dan negara kita, kalau kita mengatakan usia 80 itu harusnya semakin bijak, semakin matang dan lain sebagainya pada hal-hal yang positif, kita banyak melihat keprihatinan di sana sini. Itu berarti perjuangan dan kerja belum selesai. Bangsa ini harus berjuang agar apa yang diimpikan, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan oleh para pejuang dan pendiri bangsa yang juga merupakan cita-cita kita bersama, perlu ditanggung bersama, perlu dikerjakan bersama-sama sesuai dengan kapasitas kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera bukanlah sebuah mimpi kosong di siang hari bolong. Tetapi pada waktunya apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan itu bisa terwujud. Dan GKI atau orang-orang Kristen yang ada di negeri ini dipanggil untuk berperan serta mengisi dan memaknai perjuangan itu dengan sikap kritis disertai sikap takut akan Tuhan. Dan itu yang diserukan oleh Yeremia dalam tugas panggilan dan pengutusannya. Bagaimana ia menyampaikan suara Tuhan yang menjadi suara kenabiannya. Kita dipanggil untuk menjadi Yeremia sekarang ini. Saudara, Yeremia hidup di sebuah bangsa yang penuh dengan nabi-nabi palsu. Yeremia melaksanakan tugasnya di tengah-tengah orang-orang yang berbicara, ngaku-ngaku berbicara atas nama Tuhan. Mereka menyampaikan mimpi-mimpi tentang kemakmuran. Mereka menyampaikan tentang keadilan yang berbasis pada pemerintahan Allah atau teokrasi. Bagaimana melalui perkataan-perkataan mereka umat dininabobokan. Sehingga mereka semakin melenceng jauh dari hadapan Tuhan. Dan itu yang diperlihatkan oleh para pembesar dan pemuka-pemuka agama pada zaman Yeremia melaksanakan tugas kenabiannya. Dan Allah memanggil Yeremia untuk mengingatkan umat Israel,
untuk mengingatkan para pemuka-pemuka agama, untuk mengingatkan para pembesar-pembesar pemangku kedudukan dan kekuasaan. Jangan sampai mereka harus menjalani situasi yang tidak mudah. Jangan sampai mereka kembali seperti ketika mereka berada di Mesir. Tetapi apa yang disuarakan oleh Yeremia yang merupakan suara Tuhan ternyata tidak digubris. Didengar tetapi mungkin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bagaimana kita bisa melihat reaksi Yeremia atas praktek-praktek pemerasan, ketidakadilan, perlakuan yang semena-mena kepada orang-orang yang seharusnya mereka jaga dan mereka lindungi, mereka pelihara. Bapak Ibu, dalam situasi yang seperti itulah Yeremia tampil. Ia tidak memilih untuk mengambil sikap netral, tapi ia memilih untuk berdiri di depan bangsa itu dan mengingatkan orang-orang dari bangsa Israel itu atas apa yang sudah mereka lakukan. Dan ia menyerukan pertobatan. Yeremia mengingatkan bangsa Israel, jangan karena mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang istimewa, dibentuk dan dipilih oleh Tuhan, maka kejahatan hukuman tidak akan jatuh atas mereka. Kalau kita membaca kemudian kisah perjalanan Yeremia dan bangsa Israel, kita tahu bagaimana akhirnya Israel harus menjadi bangsa yang asing kembali. Menjadi bangsa yang berada di bawah kekuasaan Babel. Dan itu berlangsung selama 70 tahun. Apa yang dilakukan oleh Yeremia bukan semata-mata karena Yeremia marah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yeremia itu adalah ungkapan kasihnya. Dia tegas di satu sisi, tetapi ketegasannya itu berangkat dari rasa cintanya kepada bangsa Israel. Dan itu yang juga kemudian dinyatakan, diberitakan oleh anak manusia yang bernama Yesus 500 tahun kemudian atau 5 abad kemudian. Bagaimana Yesus mengingatkan para pejabat agama dan penguasa supaya mereka tidak main-main dan menggunakan kewenangan yang ada pada mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi sekali lagi sama halnya seperti Yeremia mengalami nasib yang tidak menyenangkan, demikian juga dengan Yesus sang anak manusia. Apa yang dikumandangkan oleh Yesus ternyata mendorong dan menggerakkan para pejabat pada waktu itu dan pemimpin-pemimpin agama itu untuk bersepakat membungkam suara kebenaran yang diperdengarkan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dorongan Yesus untuk mengingatkan pengajaran yang Yesus sampaikan dalam Lukas 12 ini begitu tegas, begitu lugas. Dia mengatakan, sangkamu aku datang untuk membawa damai? Tidak, tetapi pertentangan. Aku datang bukan untuk membawa air surgawi, melainkan api yang membakar. Baik di dalam Yeremia 23 maupun Lukas 12 ini. Api yang dimaksudkan di sini bukan untuk membakar orang, tapi untuk membakar kejahatan dan ketidakadilan, untuk memurnikan kembali pengajaran-pengajaran yang seharusnya ditegakkan. Dan itu jugalah yang menjadi panggilan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai gerejanya. Bukan membakar sesama ya Bapak Ibu,
Tapi bagaimana dengan pengajaran yang kita terima dari Yesus yang kita dengar, kita memurnikan masyarakat, kita mengembalikan nilai-nilai hidup yang sesungguhnya dari kebusukan-kebusukan yang ada. Dan itu dimulai dari diri kita. Dari lingkup yang paling kecil, diri kita, lalu kemudian lingkup yang lebih besar sedikit, keluarga kita. Bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman yang benar. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, harus bisa membawa diri di tengah-tengah kepelbagaian, di tengah-tengah perbedaan yang ada. Maka tidak ada pilihan yang lain bagi para pengikut-pengikut Kristus, bagi gereja Tuhan yang diutus dan ditempatkan di tengah-tengah bangsa yang besar ini, untuk terus menyuarakan persaudaraan, cinta kasih dan bela rasa. Bahwa mungkin apa yang kita lakukan akan menimbulkan pertentangan. Apa yang kita lakukan bisa jadi disalah mengerti dan disalah pahami, tetapi kita tidak boleh berhenti untuk menyuarakan suara kenabian kita. Ya, kalau kita mau menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah, sorotilah itu dengan bijaksana. Bukan dengan kendali diri yang membabi buta. Kita merasa, wah, undang-undang kan menjamin kita untuk bersuara, betul, tetapi bukan asal bersuara. Karena itu kita perlu menggali lebih lanjut, kenapa kebijakan seperti ini diambil? Apa konsekuensinya, apa dampaknya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita bersama-sama mensyukuri 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita menyadari bahwa kita bukan hanya sekedar numpang hidup di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk menikmati segala sesuatu yang telah disediakan atau segala sesuatu yang dengan begitu mudah bisa kita nikmati. Tetapi kita dipanggil untuk berkarya. Kita dipanggil untuk menyuarakan dan menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada posisi netral bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apa yang menjadi dorongannya? Tentu kasih. Karena kita mengasihi bangsa ini. Kita ingin bangsa ini maju. Maka mari kita bersuara dengan benar, dengan baik. Mari kita menjadi jembatan bagi sesama kita. Mari kita terus membangun komunikasi, relasi dengan sesama kita di tengah-tengah kepelbagaian. Orang-orang Kristen harus mau menjadi penggerak. GKI harus mau menjadi penggerak bagi terbangunnya kelompok-kelompok yang menghargai, menghormati kepelbagaian. Mari kita menyatakan rahmat Tuhan melalui karya dan program-program kita. Kita mungkin sudah mulai berpikir ke depan dan harus berpikir ke depan. Bagaimana kita bisa membangun program-program yang tidak hanya membantu jemaat atau masyarakat dalam sekejap. Tapi bagaimana mereka diberdayakan melalui apa yang kita lakukan. Dan yang tentu terakhir adalah orang-orang Kristen. Gereja Kristen Indonesia dan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya harus menjadi teladan integritas. Di tengah-tengah persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Menjadi gereja yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya dalam mengelola sumber daya yang ada. Kalau kita bersih, gereja bersih dari korupsi, maka gereja memiliki otoritas moral untuk berbicara tentang korupsi di luar gereja. Kalau di dalam gereja sendiri ada praktek-praktek korupsi, ya jangan ngomong tentang pemberantasan korupsi. Karena dengan demikian kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang munafik. HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dan panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Ibadah-ibadah yang kita ikuti kiranya bukan hanya sebuah perayaan seremonial, tetapi menjadi momen kita untuk berefleksi, momen bagi kita menghayati panggilan kita sebagai gerejanya. Untuk mewujudkan iman yang murni, untuk memberi teladan dalam segala tindakan-tindakan yang nyata. Menjadi Yeremia masa kini yang tidak takut menyuarakan kebenaran demi masa depan bangsa yang lebih